Gubernur, COVID ini kan banyak yang mengatakan unpredictable Pak ya, tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir begitu. Sebelumnya diperkirakan akan berakhir di bulan Juni, kemudian diperpanjang sampai akhir tahun dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian dampak ini terhadap pembangunan kita saat ini Pak? Sangat berdampak, terutama dalam hal pembangunan ekonomi, ya sangat besar dampaknya. Dan memang kita atas kesepakatan bahwa masalah kesehatan penting, tetapi juga tidak kalah penting masalah ekonomi. Ya, jadi dalam hal penanganan kesehatan ini sekaligus juga bagaimana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Karena masyarakat adalah bagian sebagai pelaksana kegiatan aktivitas ini, maka masyarakat diminta dan dianjurkan, diharapkan untuk dapat mematuhi, mendisiplinkan diri untuk menjaga tadi adalah protokol kesehatannya, yaitu menjaga kebersihan, menjaga jarak, kemudian juga sekaligus agar tetap beraktivitas dengan mentaati protokol kesehatan tersebut. Terkait dengan perekonomian Pak Gubernur, tadi Bapak menyinggung mengenai perekonomian, baik perekonomian masyarakat maupun juga perekonomian pemerintah provinsi Pak. Lantas bagaimana dengan kesiapan itu dengan kondisi yang terjadi sekarang, kondisi untuk keuangan pemerintah daerah guna untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan? Ya, kita membangun perekonomian ini disesuaikan dengan kemampuan, karena kan penerimaan negara dan penerimaan daerah itu kan pasti berkurang dengan adanya aktivitas perekonomian masyarakat itu terganggu akibat COVID-19 ini. Dan saya kira satu-satunya cara dengan harus bagaimana mengoptimalkan atau mencari terobosan-terobosan agar kegiatan perekonomian tetap jalan, tetapi juga soal kesehatan tetap terjaga. Dan kita memang dua masalah ini memang harus dilakukan secara simultan dalam pelaksanaannya. Dan saya kira keuangan itu secara nasional maupun daerah pasti mengalami kekurangan. Dan dengan kekurangan itulah diminta kepada semua kepala daerah termasuk para gubernur dan wali kota, bupati mencari cara ya, mencari terobosan, mencarikan sebuah strategi yang bisa dilaksanakan. Dan saya kira semua kepala-kepala daerah termasuk gubernur, ya saya sendiri dengan tim, kemudian kepada kepala daerah juga yang lainnya sampai ke tingkat bawah juga harus mencarikan jalan keluarnya. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana pencegahan terhadap penularan COVID-19 ini di masyarakat kita. Dan yang paling penting tadi kembali lagi adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat, itu yang paling penting. Ketika kondisi keuangan seperti ini kemudian terbatas fokusnya karena memang harus dialihkan sebagian untuk pencegahan COVID-19 sehingga juga dana yang ada kan sangat terbatas, sehingga apakah ada prioritas khusus pembangunan yang kemudian dialokasikan untuk anggaran yang tersedia ini Pak? Ya, itu sebuah konsekuensi ya, pengalihan dana untuk kepentingan penanganan COVID-19 ya. Tetapi prioritas-prioritas lainnya seperti di Kalimantan Timur, misalnya di bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang fungsional itu tidak bisa dihentikan ya. Yang fungsional maksudnya ya, terutama infrastruktur yang memang menyentuh atas kepentingan masyarakat banyak ya, karena seperti infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa ke kecamatan, antar kecamatan sampai dengan kecamatan ke kabupaten kota dan provinsi ya. Nah, untuk pendidikan Kalimantan Timur tidak mengalami perubahan anggarannya.
Bahkan untuk Kalimantan Timur, bagaimana pendidikan tetap jalan dengan menggunakan sistem virtual atau daring ini akan tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi. Dan misalnya kita melakukan kerjasama dengan Telkomsel, yaitu bagaimana masyarakat atau anak-anak didik kita yang berjumlah lebih kurang 676.000 mulai SD, SMP, SMA, SMK, sederajat sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu akan dibantu dengan meringankan biaya paket internet, ya. Dan saya hari ini akan melakukan kerjasama penandatanganan MOU dengan pihak Telkomsel. Jadi Telkomsel mengurangi atau mendiskaun harganya sebesar lebih kurang 70%. Nah, 30% itu ditanggung oleh biaya pemerintah daerah. Jadi sekitar untuk 6 bulan ke depan itu lebih kurang 30 miliar. Nah, jadi kita anggarkan 1 tahun untuk di perubahan ini menjadi 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Ini lagi teknisnya akan dilakukan, ya. Pak Gubernur, 2 pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Saya ingin menanyakan, di tengah COVID-19 kemarin juga ada muncul pelaksanaan seminar kajian yang dilakukan oleh kerjasama Pemprov dengan Unmul terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur yang ketika dimaksimalkan itu pendapatan Kaltim itu sangat luar biasa, begitu Pak. Apakah itu saat di tengah kondisi seperti ini juga masih tetap diupayakan, Pak? Ya, itu adalah bahagian pemikiran yang dihasilkan oleh kajian akademik. Tetapi yang bisa dapat dilaksanakan dalam kondisi normal, ya. Dalam kondisi yang tidak normal ini memang dicari-cari mana yang kira-kira prioritas dapat dilaksanakan. Tetapi secara keseluruhan dan secara umum bahwa pendapatan asli daerah kita masih bagus, ya. Masih bagus, artinya sampai saat sekarang ini year on year penerimaan PAD kita itu sudah mencapai 100%, ya, sampai dengan dihitung dari bulan Juni 2019 ke Juni 2020, ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Banyak masyarakat yang menanyakan mengenai ketika COVID dihubungkan dengan IKN, Kaltim akan seperti apa? Apa tanggapan dari Pak Gubernur? Ya, IKN itu kan adalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kita ini adalah sebuah lembaga subordinate yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan ibu kota negara. Tapi saya kira ibu kota negara itu adalah merupakan sebuah kepentingan bangsa dan milik bangsa, milik negara, bahkan itu milik dunia internasional ibu kota negara itu. Dan itu akan jalan, hanya kondisi seperti ini kembali lagi mengalami stagnasi karena prioritas kita penanganan COVID-19 ini.